Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi ke tatap muka yang kedua di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Definisi enterprise tidak selalu terkonotasi terhadap perusahaan atau company. Akan tapi enterprise itu berarti berorientasi pada sebuah keuntungan atau profit. Arsitektur enterprise bisa kita definisikan dalam lingkup non-profit, sehingga enterprise itu bisa berupa organisasi non-profit, contohnya pemerintahan, institusi pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan enterprise dalam berbagai ukuran banyak mencakup dari sisi yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang terkecil contohnya sebuah kafe ataupun toko. Sedangkan dalam skala besar, enterprise itu bisa berupa sebuah perusahaan telekomunikasi dan lain sebagainya. Sedangkan definisi arsitektur enterprise atau EA berkisar tentang pemahaman elemen-elemen yang berbeda yang menyusun enterprise atau company atau perusahaan, bagaimana hubungan dari elemen tersebut. Basis aset informasi strategis yang menentukan adalah sebuah misi. Informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Sudut pandang enterprise ataupun perusahaan. Yang pertama, bagaimana keseluruhan organisasi sebuah sistem dan masing-masing departemen itu adalah dianggap sebuah subsistem. Yang kedua, sudut pandang enterprise yang perlu Anda ketahui, informasi tentang seluruh aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat diakses oleh departemen lain yang membutuhkannya. Sehingga nanti pada sudut pandang enterprise akan mempunyai sebuah transparansi informasi. Itu kata kuncinya. Dengan transparansi informasi, setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain dan bagaimana mendukung pekerjaan tersebut sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan itu dapat dicapai. Lalu perencanaan terhadap informasi sistem ataupun teknologi informasi, setiap enterprise itu pasti memerlukan informasi sistem atau informasi teknologi. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu kelancaran proses bisnisnya. Karena di perencanaan informasi sistem itu, enterprise itu membutuhkan sebuah perencanaan IS ataupun IT-nya yang bersifat komprehensif dan integrasi. Yang perlu dicatat, bersifat komprehensif dan terintegrasi. Sehingga kalau bersifat komprehensif dan integrasi, tidak boleh terjadinya partisi-partisi sebuah sistem informasi. Satu departemen punya sebuah sistem informasi sendiri, satu departemen punya sebuah sistem informasi tersendiri. Ini tidak diperbolehkan. Lalu ke yang kedua, nanti akan terjadi sulitnya para manajer dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ini sebuah perencanaan IS ataupun IT yang mengedepankan tentang konsep arsitektur enterprise. Ini yang saya contohkan, dilihat di gambar ini. Ini sebuah sistem informasi yang saya katakan tadi terkotak-kotak ataupun banyak partisi. Setiap unit ataupun departemen itu mempunyai sebuah sistem tersendiri. Bisa dilihat dalam sebuah gambaran ini. Katakanlah ini sebuah partisi tersendiri, sebuah sistem tersendiri. Nah, ini punya unit atau departemen yang lain juga punya sistem sendiri, dan ini juga punya sebuah sistem tersendiri. Ini yang namanya sistem yang belum terintegrasi. Nanti peran arsitektur enterprise itu akan berupa semacam ini. Ini sistem yang sudah terintegrasi. Ketika kita nanti menggunakan aspek arsitektur enterprise secara benar, sesuai dengan framework yang nanti akan kita pelajari pada tatap muka berikutnya, itu bisa tergambarkan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang tadi sudah saya sampaikan,
Ketika sebuah unit punya sistem sendiri, punya sebuah database sendiri, unit lain punya sistem sendiri, punya database sendiri. Sistem yang terintegrasi nanti akan mengacu pada satu database yang sama. Hingga nanti aspek pengaturan database-nya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sistem-sistem yang ada nanti digambarkan sebagaimana di panah ini kan. Ini Anda bisa lihat, ini sebuah sistem yang terintegrasi antar sistem yang ada. Semuanya akan terhubung pada sebuah satu database. Sistem ini akan terhubung dengan satu database, sistem atau departemen yang lain itu juga akan terhubung dengan sebuah database. Ini yang namakan sistem terintegrasi. Untuk memahami dan memudahkan kita dalam konsep arsitektur enterprise yang lalu sudah saya sampaikan, sebenarnya arsitektur enterprise itu bicara tentang standar tata kelola sistem informasi ataupun teknologi informasi. Untuk memudahkan kita di proses standar tata kelolanya, ini sudah saya coba bikinkan klasifikasi ataupun kategori berdasarkan fungsinya masing-masing. Katakanlah standar tata kelola bicara IT governance. Tata kelola itu sebenarnya governance. Di standarnya itu ada dikategorikan untuk IT governance atau tata kelola teknologi informasi, kita menggunakan COVID dan ISO 38500. Ini standar yang kita pakai. Kalau kita mau tata kelola teknologi informasinya atau IT governance, itu pakai COVID ataupun ISO 38500. Lalu bicara tentang standar manajemen layanannya, jadi layanan teknologi informasi ataupun IT service management, itu kita pakai frameworknya ITIL ataupun ISO 20000 IT Service Management System. Lalu manajemen project atau project management itu bisa pakai PRINCE2 ataupun PMBOK versi 6 2013. Ini kategori-kategori yang memudahkan kita ketika kita bicara tentang arsitektur enterprise. Lalu berikutnya, standar tata kelola yang perlu Anda pahami sebelum kita nanti bicara tentang arsitektur enterprise itu, frameworknya yang dipakai itu apa sih? Untuk manajemen resiko atau risk management itu bisa kita pakai COSO ataupun RISC IT 2009. Pakai MOR, Octave, ataupun ISO 31000. Risk management itu pakai ISO 31000. Ini sudah saya kategorikan berdasarkan fungsi masing-masing. Jadi risk management bicara tentang itu. Lalu value delivery atau penyampaian value IT-nya itu bisa pakai framework Val IT ataupun MOV. Ya, bagaimana yang sudah ada di slide yang sudah ada di hadapan Anda. Lalu untuk bicara tentang keamanan informasi atau information security, kita akan bicara dengan framework ISO 27001, Information Security Management System. Ini standar tata kelola biar memudahkan Anda. Ketika bicara manajemen resiko itu pakai apa sih frameworknya? Ketika bicara value delivery itu apa frameworknya? Ketika bicara information security itu apa frameworknya? Lalu standar tata kelola IT termasuk salah satunya arsitektur enterprise yang akan kita pelajari pada 16 kali tatap muka. Enterprise arsitektur itu nanti kita bicara tentang frameworknya TOGAF, zaman framework, CEAV, lalu VIA, Federal Enterprise Architecture. Akan tapi nanti di mata kuliah kita akan fokus pada TOGAF. Karena dari framework yang ada ini banyak sisi kelebihan dan kekurangannya. Setiap framework itu pasti ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Nanti yang sering dipakai ini banyak pakai minyak TOGAF. Sehingga nanti arsitektur enterprise-nya kita bicara tentang framework yang digunakan TOGAF. Nanti kita akan fokus kepada frameworknya TOGAF. Nanti zaman framework dan lain sebagainya bisa saudara pelajari sendiri.
Lalu untuk penilaian kematangan atau maturity assessment-nya, nanti kita pakai CFII ataupun pakai ISO 15504. Ya, itu bisa kita pakai ya untuk maturity assessment. Lalu tata kelola IT yang berikutnya terkait dengan internal control atau kontrol internal itu pakai KUSU atau best tree framework. Ini yang nanti akan kita pelajari, yang perlu juga Anda pahami tentang standar tata kelola sebelum kita nanti bicara tentang arsitektur enterprise. Akan tapi di mata kuliah kita ini nanti kita bicara fokus pada standar arsitektur enterprise, sehingga nanti di tatap muka berikutnya kita akan fokus terhadap TOGAF framework. Saya kira itu di tatap muka kita yang kedua. Salam sehat.